Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama Jero Balian Healer. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Apa kabar saudara-saudariku terkasih? Semoga kalian semua diberkati ya. Pak Jeru sudah agak gembrong sekarang. Biar lebih rapi lah ya, kayak apa tadi itu. Dalam hidup ya, kadang-kadang kita hanya bisa mengeluh, menilai, menyalahkan, dan berencana kan gitu ya. Tetapi tetap saja ada tulis jidat, garis tangan, dan juga karma yang selalu mengiringi hidup manusia kan gitu ya. Saya sendiri Jero Balian Healer ya, menjadi korban perceraian ya. Umur 5,5 tahun lah, umur 5,5 tahun menjadi korban perceraian. Ya, bapak bersama pacarnya yang akhirnya menjadi istrinya, beliau adalah orang Jawi gitu. Saya ditinggalkan di Jawi juga, yang katanya saya dijual di sana. Saya sempat, seingat saya begini, kejadiannya begini. Di saat itu saya diajak sama bapak ke Jawa kan gitu ya. Sampai di Jawa, saya dititipkan di salah satu rumah gitu. Terus bapak saya ngomong begini, "Gede, kamu di sini dulu, bapak mau ada pertemuan begitu." Ternyata bapak tidak datang-datang. Saya terus menangis kan ya. Saya terus menangis. Namanya aja anak kecil ya, tapi waktu itu saya sudah ingat. Saya nangis karena saya tidak mau berhenti menangis. Akhirnya orang di sana itu marah sama saya makin menangis lagi. Kemudian saya ditarik menuju ke sebuah sumur. Kemudian anggaplah ini kepala saya di atas ya. Menuju ke sebuah sumur. Zaman dulu belum ada sumur bor kan ya. Sumur besar. Jadi kaki saya itu dipegang satu kaki saya dipegang, dibeginiin di lubang sumur, kepala saya menuju ke bawah gitu. Jadi bodi saya dimasukkan ke sumur dan diancam, kalau kamu tidak diam, saya cemplungin gitu. Jadi sambil terisak-isak, otomatis si anak kecil ini, yaitu saya sendiri, langsung diam karena takut kan melihat sumur gelap kan ya. Kalau saya dicemplungin mati saya gitu. Akhirnya saya pun diam, terus saya dikasih kamar khusus. Di kamar saya itu di zaman itu ya, tahun 84 kalau nggak salah itu. Di zaman itu di kamar tidur saya itu ada berderet kiri kanan itu jajanan semua. Ada yang bentuk bintang, bulat-bulat, bentuk binatang. Intinya luar biasa sekali, mereka memberikan sesuatu untuk saya, mungkin agar saya betah di sana gitu. Dan orang tersebut di zaman itu
punya mobil 8 di zaman itu. Coba dipikirkan sekarang ya, kalau di zaman itu mereka punya mobil 8, gimana kayanya mereka. Terus saya disekolahkan TK di sana. Setiap hari saya bekal 1.000 ya, bekal 1.000, nabung 5.000 di zaman itu. Saya bekalnya 1.000, untuk saya tabung 5.000. Saya sangat disayang dengan guru TK di sana, saya ingat sekali. Jadi kemudian singkat cerita sudah berjalan setahun ya. Tapi di pikiran saya terus terngiang dengan ibu saya gitu. Tidak tahu apakah Om Swastiastu, Jero Made, Rahayu Rahayu. Tidak tahu apakah ini memang takdir ya, bagikan sinetron. Waktu itu saya bermain di kebun tebu dengan teman-teman saya di sana. Tiba-tiba teman saya itu memancung kepala saya dengan arit. Untungnya aritnya itu patah ya, arit yang tengah itu dipancung sini, luka. Terus saya nangis. Saya nangis, larinya ke jalan di depan rumah, kan ada jalan ya. Jaraknya dari kebun tebu menuju jalan tuh sekitar 40 meter lah. Saya nangis, saya menyendiri, dan saya melihat ada kereta. Ada kereta, waktu itu belum jalan aspal ya. Ya gangnya sekitar 4 meter lah. Jalannya itu, jalan desa lah gitu. Saya melihat kereta, hanya kudanya saja kelihatan, tetapi saat itu batin saya mengatakan itu ibu. Gitu. Jadi saya tunggu. Dari kejauhan hanya terlihat kuda aja lompat-lompat. Setelah kuda itu mendekat, saya berdiri, "Mak," gitu. Karena saya sudah tidak bisa bahasa Bali di sana. Ternyata benar itu ibu saya. Ibu langsung turun, saya dipeluk. Kebetulan waktu itu pantat saya bisul. Nangis saya kan. Nangis, habis kepala dipancung lagi, terus pantat di kan saya ibu nangis. Terus waktu itu saya hanya minta pulang aja, ayo pulang itu, tapi ibu tidak mau. Ibu mau ngomong dulu sama yang ngajak kamu di sini gitu. Jadi akhirnya ibu bertemu dengan orang yang membeli saya. Kata ibu waktu itu begini, "Pak, anak saya ajak ke Bali dulu. Kebetulan adiknya sama neneknya sakit gitu. Jadi nanti kalau sudah sembuh, Bapak bisa ambil kedua anak saya dan adik saya gitu." Itulah cara ibu saya agar bisa membawa saya ke Bali. Tetapi waktu itu saya ingat sekali di Ketapang ya, di kapal laut itu kita tiang sama ibu jongkok di depan kapal. Waktu itu masih kapal tongkang ya, nah ada kapal besar seperti sekarang. Kapal tongkang, terus dari kejauhan, dari dekat dengan tempat mesin sudah dicorong begini pakai alat teleskop itu. Jadi saya takut sekali, kayak modelnya penjahat pas 1 itulah, pas kakap lah zaman itu ya, udah ada teropong begitu. Sampai di Gilimanuk, tiang diangkat sama ibu, langsung lari naik mobil merah gitu, langsung naik ke mobil, disuruh jalan Pak. Tapi jalannya nggak jauh, ada sekitar 50 meter lah. Setelah itu ibu minta turun, lari lagi ke warung, masuk ke warung. Nah di warung itu ibu itu yang nyeloteh, "Siapa nih, Yan?" "Ini anak saya." "Oh, ini anaknya yang dijual," gitu. Jadi di sana baru saya tahu bahwa diri saya dijual. Dan saat itu saya diberikan permen, saya ingat sekali sampai sekarang, permen yang kayak Kopiko itu ya,
permen rasanya kayak Kopiko yang sekarang, yang ada gambar kupu-kupu. Itu saya dikasih. Kita sembunyi di sana sekitar 1 jam di warung itu. Sembunyi di sana, terus setelah itu kita jalan ke Gores ya. Waktu itu kita tinggalnya di Pejarakan. Sampai di Pejarakan, saya diberhentikan di tempat ojek. Di tempat ojek, terus saya dijemput sama Bibi, adiknya ibu ya. Saya disembunyikan di perbukitan di Palengkong namanya, di rumah Kumpi. Kumpi itu adalah bapak dari kakek saya gitu. Saya disembunyikan di sana. Di perjalanan saya ditanya sama Bibi, "De, adiknya saya depe gitu. Kok mau kamu dijual?" Waktu itu saya sudah tidak bisa ngomong Bali, tapi saya ngerti omongannya Bibi. Waktu itu saya hanya bisanya bahasa Madura, karena di sana itu, di tempat saya dijual itu, di sana mayoritas berbahasa Madura halus gitu. Bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Madura halus. Setelah itu ibu kan pulang ke rumah. Sampai di rumah katanya ibu sudah dijaga oleh anak buah orang yang membeli saya, dan ibu saya sudah digiling dengan parang, mau dibunuh ibu saya. Mana anaknya gitu. Ibu saya beralasan katanya mau ngambil saya, ya tunggu di sini gitu. Ibu saya lari ke kepala desa. Akhirnya aparat desa, kepolisian datang ya. Waktu itu bapak saya sudah tidak ada, udah di Sulawesi, dia udah lari dia. Akhirnya rapat. Di dalam rapat itu terus dijelaskan bahwa tidak ada manusia yang bisa diperjualbelikan. Tidak tahu apakah ibu menebus saya, juga saya tidak tahu. Intinya setelah itu ibu saya menang kan ya. Ibu saya menang dalam kasus itu. Setelah beberapa tahun ibu saya nikah. Ibu saya nikah lagi, saya tinggal di rumah nenek. Akhirnya ya di rumah nenek dari ibu saya gitu. Saya bermain ke rumah ibu dengan suami yang baru kan gitu. Kebetulan ibu ndak ada, saya ditunjukin arit sama bapak saya yang baru. Bilang, "Ngapain kamu kesini?" Ya namanya anak kecil ya, digituin kan takut ya. Akhirnya saya trauma, saya ndak mau lagi ke sana. Jadi nenek mau ngajak saya ke sana, saya bilang ndak. Jadi saya tinggal di rumah nenek. Anehnya begini, saya sakit-sakitan di sana. Dalam 1 minggu itu dapat aja sakit. Sakit mata lah, sakit gini lah gitu. Akhirnya saya dicarikan balian gitu. Dicarikan balian, kenapa? Nah ini kok sakit kan gitu ya. Yang kelihatan waktu itu katanya sane mulih numbadi anak kerinyi gitu. Katanya yang berinkarnasi itu kerinyi atau gimana ya bahasa Indonesia ya, fanatik apa namanya ya. Intinya dalam bahasa Bali sane mulih numadi kerinyi, harus tinggal di puruse dan ada sering perdana, tidak boleh tinggal di keluarga wanita, harus tinggal di keluarga cowok. Anehnya itu dah, setiap saya diajak ke rumah kakek dari bapak, saya sembuh, tidak sakit gitu. Karena itu akhirnya yang tadinya saya sekolah di SD 5 Palengkong, saya pindah tinggal di rumah kakek dari keluarga bapak, kakek dari bapak lah. Dan saya pun pindah ke sekolah SD 4
Sumber Kima. Saya di sana sekolah, ya namanya aja keluarga miskin kakek saya ya. Terus paman saya yang kebetulan saat itu jaya lah bilang, ya kehidupannya menengah ke atas lah. Tinggalnya di Sumber Kesambi, di desa Sumber Kimo. Akhirnya tiang diajak sama beliau. Jadi saya pindah lagi biar lebih dekat, pindah ke SD 1 Sumber Kimo, yang tadinya di SD 4 pindah ke SD 1. Itu aja udah 3 kali sekolah kan. SD 5 Palengkong, SD 4 Sumber Kimo, SD 1 Sumber Kimo. Akhirnya saya tinggal di rumah paman. Ya di sana namanya aja numpang ya. Saya ya di sana tugas saya nyabit, cari kayu bakar. Zaman itu belum ada gas, kita lari ke hutan mencari, memotong kayu-kayu yang masih hidup tuh kita potong, kita bawa pulang, kita jadikan kayu bakar. Jadi keseharian saya di sana ya nyapu, buat makanan babi, nyabit, sama cari kayu bakar. Sekolah tetap sekolah. Nah, adalah kejadian yang menurut saya sampai sekarang saya tidak lupa. Pas hari Minggu saya kan nyuci ya. Itu waktu itu saya kelas 2 SD. Kelas 2 SD saya nyuci, pas hari Minggu kan nyuci. Terus istri dari paman saya ngomong begini, kenapa kamu kok nyuci pakai sabun? Terus pakai apa, Mek? Tuh bongkalan, pakai bongkalan itu adalah tanah yang sudah digemburkan tapi berbentuk seperti batu gitu. Jadi di sanalah saya menangis. Saya tinggal di sana, mengambil semua pekerjaan, bahkan saya masak juga di sana. Tapi beliau ngomong kayak gitu. Saya masih anak-anak. Akhirnya mulai saat itu saya pun jualan es gitu. Zaman dulu kan ada es ya, es lilin namanya ya. Teman saya kan jualan gitu, saya nanya, kamu dapat berapa? Oh, dapat 250 rupiah. Terus dikasih gratis 4 untuk boleh kita makan gitu. Akhirnya sepulang dari sekolah saya jualan es dulu. Kalau lapar esnya saya makan. Itu berlanjut lama, akhirnya saya sakit-sakitan. Mungkin karena sering menahan lapar ya, sering menahan lapar, dan lapar pun hanya makan es gitu. Akhirnya saya sakit-sakitan. Setelah itu saya di sana sampai kelas berapa itu lupa saya. Ya kelas 4. Terus diajak lagi sama teman ibu saya, namanya Pak Suprapto, orang Kristen. Jadi waktu di Jawa saya pernah mengikuti Islam. Nah, di saat ini pas saya ikut dengan Pak Suprapto, saya pindah lagi sekolah di SD 347 Banjar Jawa, Kota Singaraja. Di sana saya pun ikut agama beliau. Jadi saya mengenal bagaimana agama Islam, bagaimana agama Kristen. Di sana saya hari Minggu saya ke gereja gitu, saya diberikan Alkitab dan juga majalah-majalah tentang perjalanan hidup Yesus kayak gitu. Akhirnya saya jadi orang kota, orang desa pindah ke kota, yang pelajarannya pun sangat berbeda, sangat luar biasa berbeda pokoknya. Terus di sana saya 1 tahun, dari kelas 4 sampai kelas 5. Singkat cerita aja ya. Pas Galungan saya pulang ke Sumber Kimo, ketemu dengan bibi. Nah, bibi saya yang menikah di Tukar Bakah, di Warung City, sampai sekarang masih rumah makannya ada di sana di Tukar Bakah. Nangis dia, dipeluk saya terus bilang gini, nih jelek sekali nasib kamu, udah ditinggal orang tua, dijual, sekarang terlunta-lunta gitu. Terus saya diajak sama bibi dan pindah lagi dari Singaraja, pindah ke SD 1 Kekeran. Jadi sudah 5 kali jadi murid pindah sekolahan ya. SD aja itu
Akhirnya saya pun mulai merasa hidup di sana. Di rumah bibi saya tuh saya mulai makan enak sana. Orang beliau jualan nasi kan makannya enak terus ya. Ya tugas saya ya bantu-bantu cuci perabot, cari makanan kambing. Waktu itu saya dibeliin kambing kan. Saya diajarkan mandiri di sana. Luar biasa sekali. Bibi saya itu orangnya luar biasa, banyak ponakannya yang diajak di sana, bahkan ada yang sampai S1 di sekolah kan sama bibi saya. Saya juga di sana, saya dibeliin susu Milo. Pokoknya saya di sana benar-benar dianggap anaknya sendiri. Saya di sana terus tamat SD waktu itu pas musimnya Mahabharata kan ya. Ingat kan zaman itu baru ada TPI kan gitu ya. Terus saya kecantol dengan serial Mahabharata. Saya mau disekolahin lagi ke SMP, saya tidak mau. Saya milih balik ke Sumber Kima waktu itu. Jadi akhirnya saya sempat tinggal sama ibu ya, sama ibu saya. Karena ibu saya berada lah modelnya, punya TV, bisa nonton Mahabharata. Jadi otak saya waktu itu ya nonton serial Mahabharata. Tidak tahu kenapa itu. Saya tidak mau sekolah lagi. Saya nonton Mahabharata. Kartun saat itu bagus-bagus kan ya. Kartun saat itu bagus-bagus. Kita orang desa yang setelah TVRI saja ada, akhirnya ada SCTV, TPI, siarannya bagus-bagus. Jadi saya tidak mau sekolah. Pure saya tidak mau sekolah. Jadi selama 1 tahun saya diam tidak sekolah. Ya saya nonton TV aja. Nonton TV aja. Setelah 1 tahun baru saya nangis minta sekolah lagi gitu. Minta di sekolahin lagi, baru akhirnya sekolah lagi gitu. Jadi intinya begini. Kisah hidup saya itu dari sekolah pun morat-marit. Sampai akhirnya saya pernah ke Sumatera kan ya, karena ibu ndak mau nyekolahin lagi. Saya cari biaya sendiri, lari ke Sumatera, akhirnya balik ke Bali, sekolah lagi fokus. Nah singkat cerita tamat tahun 2000, saya ndak mikirin wanita dulu ya. Maksud saya yang saya pikirkan, karena begini. Kenapa saya ingin sekolah, ingin belajar itu dulu ya? Karena saya ngarit kan, nyabit rumput paling benci saya, gatal semua kan, gatal semua. Terus saya pernah bikin batako kan, waktu di Bibi City itu saya juga pernah bikin batako. Pinggang saya sakit, tangan saya pecah-pecah, kakinya juga kotor, seluruh tubuh saya bau. Jadi otak saya mengatakan saya tidak mau seumur hidup saya begini gitu. Terus saya pernah juga kerja di minuman ya, jadi sales, ngangkat berat-berat. Saya juga otak saya mengatakan saya tidak mau seumur hidup saya hidup begini. Akhirnya jalan satu-satunya setelah saya sadar di saat saya kerja di Antar Cafe di Kedonganan gitu ceritanya dulu. Saya melihat di sana orang pintar bahasa Inggris kan. Saya di sana tukang bagian memanggang aja. Tugas saya memanggang ikan waktu itu. Digaji 40.000 sebulan zaman itu. Jadi saya melihat orang-orang itu, waiter dan waitress, bawa makanan ke bulenya. Mereka dapat uang banyak sekali. Dalam 1 hari itu dia bisa dapat 50-100.000. Saya sedangkan 1 bulan gaji saya 40.000. Jadi di sana setelah 1 bulan saya bekerja, saya langsung memutuskan saya akan pulang. Saya harus sama seperti mereka. Saya harus bisa bahasa Inggris. Itu dasarnya kenapa saya ingin belajar bahasa Inggris. Karena ibu tidak mendukung, tidak ada yang mendukung, saya lari ke Sumatera. Sumatera 6 bulan, balik ke Bali, baru saya sekolah lagi gitu. Jadi di saat itu bagi saya hotel sorga bagi saya dulu ya. Bagi saya hotel itu sorga.
Makanya saya mati-matian belajar 6 bulan. Saya belajar 1 tahun, yang 6 bulan itu saya fokus belajar pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, hanya untuk belajar. Bahkan ada beberapa cewek yang ngirim surat bilang aku mencintaimu. Saya tolak mentah-mentah, saya kasih ke teman saya suratnya, sampai saya dibilang bencong. Saya enggak apa-apa dibilang apapun, yang penting saya fokus dengan tujuan saya harus bisa menguasai bahasa Inggris. Jadi training sekolah di Hotel Aditya, ingat sekali saya itu di Hotel Aditya Lovina. Saat training sekolah saya langsung diangkat menjadi karyawan. Setelah training sekolah saya ditawarkan training kerja. Itu akhirnya saya kerja di Aditya. Tamat tahun 2000, saya langsung mengundurkan diri dari, saya masih sekolah waktu kerja di Aditya tuh. Saya diberikan kebijakan schedule kamu yang ngatur gitu. Karena saya orangnya rajin mungkin ya, makanya sampai ditawarin pekerjaan. Setelah itu karena saya yang masih haus dengan bahasa, kerja di hotel saya tidak boleh ngomong sesuka hati, sangat disiplin di sana. Akhirnya saya mengundurkan diri dan saya akhirnya kembali ke pantai setiap hari ya. Saya memperdalam bahasa Inggris saya di kos-kosan, di sawah, sorenya pergi ke pantai. Nah, ini yang lucunya, kejadian lucu begini. Ternyata salah satu dari orang yang saya temui saat saya di pantai itu, saya ngomong gini, "Excuse me madam, I'm very sorry, my name is Gede. If you don't mind, I would like to practice my English," gitu. "Oh ya gitu. Saya bilang begini, "Maaf, saya mengganggu waktunya. Nama saya Gede Sarjana. Saya ingin praktek bahasa Inggris saya." Gitu. Ternyata orang yang saya ajak ngomong itu seorang bos gitu, bos di bar dan restoran di Lovina. Saya nggak tahu beliau. Dia heran, bahasa Inggris kamu sudah bagus. Kenapa kamu lagi mau praktis? Kamu kerja di mana? Saya ngomong jujur aja. Saya dulu di hotel, tapi karena di sana ketat, saya ingin memperdalam bahasa Inggris saya. Bahasa Inggris kamu sudah bagus. Bahkan kamu sudah layak kerja. Mau nggak kerja di tempat saya? Begitu dasarnya. Akhirnya saya kerja sama dia. Gitu. Jadi saya tamat tahun 2000, saya jadi manajer mulai tahun 2002. Tahun 2002 saya manajer, ada bom, kembali lagi kerja di lokal ya di Yamaha. Setelah itu tahun 2004 saya manajer lagi, bom lagi gitu loh. Setiap saya jadi manajer bom, sampai sempat trauma saat ada lowongan manajer 3 kan. Ada 3 tempat yang nawarin manajer. Saya ngomong sama bosnya, saya takut lagi jadi manajer nanti bom lagi gitu. Saya nggak tahu juga kenapa. Saya hanya fokus kerja, kenapa kok selalu ditawarkan posisi manajer. Entah apakah kecerdasan saya, ataukah aura saya, atau kejujuran saya nggak paham. Atau skill saya mungkin dilihat begitu. Jadi posisi saya manajer terus gitu. Dan sambil jalan ya, saya kan memang tahu bahwa diri saya itu ada kespesialan dari dulu gitu. Tahun 2000 lah waktu kejadiannya, saya dapat petunjuk bahwa saya itu ngiring. Saya ngiring, saya mimpi terbang terus. Saya mimpi melihat ada apa ya, ada pura ya, ada pura besar di tengah samudra. Mimpi dikasih mantra-mantra, mimpi terus macam-macam pokoknya, diberikan panugrahan, diberikan permata, diberikan mantra, pokoknya aneh-aneh. Sampai akhirnya saya dapat voucher 1
2, 3, 4 paice lah, 4 paice. Dan seperti video saya yang dulu itu, bahwa saya itu jauh dari semua orang ya, saya jauh dari keluarga, saya terlupakan. Tapi saya bukan berarti tidak diingat dengan keluarga, tidak, saya dijauhkan dengan keluarga oleh Tuhan ya. Saya benar-benar mandiri, benar-benar sendiri, benar-benar ditata, benar-benar diproses, benar-benar menderita, benar-benar sedih, benar-benar tersiksa, benar-benar terzolimi. Jadi akhirnya sekarang saya paham bahwa manusia pilihan yang memang memiliki tugas, dia akan dibentuk sesuai dengan yang sudah dipatutkan. Jadi sama seperti kayu ya, kayu jati, anggaplah kayu jati itu memang dia sudah mau dipakai sesuatu gitu, dia akan dipotong, setelah itu akan dijemur. Setelah dijemur dia akan dibentuk dan dijemur lagi. Setelah itu baru akan dijadikan sesuatu. Jadi manusia pilihan, manusia yang sudah ditakdirkan akan menjadi sesuatu, sudah ada cap di gidaknya, itu hidupnya pasti akan menderita. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama dia, sama seperti yang selalu mengatakan, Kenapa saya tidak mati saja? Dulu saya hanya mengeluh, hanya menangis, tiada hari tanpa keluhan, tiada hari tanpa tangisan, tiada hari tanpa ada rasa iri dengan orang lain. Dan juga diwarnai dengan sakit-sakitan. Jadi benar-benar begitu. Kenapa sekarang Jero Balian Hilir memiliki jiwa welas asih? Karena penderitaan saya, semua penderitaan sudah saya rasakan. Makanya jiwa welas asih itu tidak muncul begitu saja. Karena semua rasa sudah saya ketahui, sudah saya rasakan, membuat saya itu selalu merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya singkat cerita, walaupun saya sudah tahu saya itu ngiring, saya tidak pernah menolak. Jujur, saya hanya mengatakan, ampure tiang mangkin lunas tempo. Saya hanya mohon waktu saja. Saya tahu dan saya paham, dan saya sangat paham sekali bahwa diri saya waktu itu masih miskin. Rumah tanah tidak punya, rumah tidak punya, ngiring. Di mana saya ngiring? Sanggah singlah. Akhirnya saya pun dinolkan lagi. Setelah saya udah mulai diangkat, dinolkan lagi. Sampai akhirnya saya pernah begini, saya pernah meditasi ya. Waktu itu saya meditasi, memohon pengampunan, dan tiba-tiba saya tidak memikirkan siapapun, tiba-tiba Dewa Siwa pluk, hadir di hadapan saya. Tidak seret, tidak gitu, langsung cek gitu, langsung beliau tersenyum, rambut saya dipotong, disisir, dipotong, langsung beliau menghilang. Hitungannya detik gitu. Setelah itu saya langsung buka mata dan berpikir, mungkin saya akan mati. Dewa Siwa sudah datang. Mungkin saya banyak dosa gitu. Saya waktu itu hanya mau begini, ya Tuhan, jika saya benar-benar ngiring, saya akan mau menjalankan titah jika saya bisa beli mobil, cash, tanah, rumah. Itu permohonan saya begitu. Berselang beberapa bulan saya dapat rezeki, saya bisa beli mobil AVV, cash, tanah, langsung membangun rumah. Nah di saat itu saya lupa dengan janji. Saya tidak benar-benar melakukan apa yang saya janjikan saat meditasi. Hanya dalam hitungan 2 tahun habis semua lagi. Habis lagi, dinolkan lagi. Jadi singkat cerita, saya setelah dinolkan 7 kali, baru saya mau benar-benar nyerah gitu. Saya orangnya gimana ya, saya paling takut jadi balian, jujur. Saya takut jadi balian. Yang pertama, yang saya pahami ya, yang saya lihat, banyak balian yang mati. Jadi balian cepat mati nanti gitu.
Itu dulu pikiran saya begitu. Dan setelah saya akhirnya mau jadi balian, di sanalah kebingungan saya. Di saat saya sudah mau kan saya ngiringan ke pemangkuan dan balian kan itu. Ke pemangkuan, akhirnya dulu saya pilih ke pemangkuan aja, tapi saya dibikin bingung. Mantranya hilang terus, ternyata saya ngiringan ke kalih. Ke pemangkuan 25%, balian 75%. Ke pemangkuannya hanya untuk ring kedong suci begitu ternyata. Dan wajib menjalankan tugas menjadi balian. Karena katanya dulu saya adalah balian sakti di Karangasem, karmanya belum habis, sekarang melanjutkan karma ngayah enten. Itu kata petunjuk ya. Terus setelah itu, di saat saya sudah mau menjalankan, oke, saya mau udah jadi balian, di sanalah saya mulai bingung. Kenapa bingung? Gimana caranya? Yang dari balian karena ngudiang. Kengken cara nih. Bingung lagi kan? Meditasi sudah sampai sudah mentok. Dari melihat cahaya, lorong waktu, sampai akhirnya mentok hanya titik gelap saja. Sudah habis dah. Beberapa kali saya coba sudah sampai di sana, sudah mentok. Sampai titik yang paling atas sudah mentok. Akhirnya saya bingung, aduh, sangat gitu modelnya. Akhirnya saya mencari balian ke sana kemari, minta petunjuk. Saya akan jadi apa? Saya akan bagaimana? Kalau saya jadi balian, gimana caranya mengobati gitu? Dan di semua balian yang saya cari, ada yang bilang begini, galilah jati diri. Itu aja petunjuknya. Disuruh menggali jati diri. Tambah bingung saya, lagi cari balian lain sampai saya jual emas saya pakai cari balian lagi. Ada yang bilang titisan Betara Sakti, ada yang bilang begini. Udah serem-serem. Otak saya yang memakai logika tidak percaya. Masa saya titisan Betara gitu? Saya tidak percaya itu. Yang saya tahu, saya menderita dari kecil. Nah mungkin titisan Betara Sakti menderita kan gitu ya. Jadi saya tidak mudah percaya. Ke sana kemari saya memohon petunjuk, tetap petunjuk dari, bahkan ada yang nyumbah saya, bahkan ada yang manggil saya guru. Kan aneh ya, semakin bingung saya. Masa saya ke sana memohon, saya dipanggil guru, saya dibilang sakti, saya yang tidak tahu apa-apa sampai saat ini dibilang sakti. Akhirnya saya putus asa. Harta saya sudah habis. Yang terakhir itu ya emas saya yang terakhir. Emas saya itu yang terakhir. Yang akhirnya saya putus asa, saya harus jalanin gen hidup sangat-sangat gitu. Tahu nggak apa yang terjadi di saat saya sudah putus asa? Akhirnya alam yang mengajarkan saya. Tumbuhan, binatang, dan juga masalah. Saya akhirnya belajar dari masalah. Adi bin masalah kini tepuk. Nah, akhirnya dari setiap masalah itu ternyata ada intisarinya di sana. Ada pesan-pesan khusus di masalah itu, dan setelah masalah itu bisa terselesaikan, akan ada masalah baru. Jadi ternyata jiwa kita itu, apalagi calon tapakan ya, akan dituntun begitu. Dan jika sudah mendapatkan intisari dari setiap masalah, maka akan naik kelas, akan ada lagi masalah baru gitu ya. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi. Jadi intinya begini, saya Jero Balian Healer ya. Nama asli saya adalah Jero Gede Sarjana. Saya tidak pernah ingin menjadi apa-apa, tidak ingin jadi orang suci, tidak ingin jadi orang yang disucikan, cukup menjadi orang yang berguna. Saya juga tidak pernah ingin jadi balian, tetapi memang tulis jidat saya harus menjadi balian. Mohon doanya saja, dan mohon maaf jika ada kekurangan.
Sekali lagi, saya bukan manusia sakti karena saya tidak pernah belajar apapun. Saya selalu mengatakan saya adalah tapakan puyung, balian kosong, ya. Dan saya cuma pesan dengan saudara-saudariku terkasih, jangan pernah percaya dengan intrik-intrik dukun yang menggunakan barang-barang, ya. Pakai keris katanya keluar asap atau keluar setrum, itu semua trik, ya. Juru balian healer ngayah seikhlasnya, menggunakan seragam seperti ini, tidak menggunakan lengan panjang, jadi tidak ada intrik, benar-benar ngayah. Juru balian healer mendeteksi penyakit pasien hanya di depan, saya menggunakan tangan hanya begini, saya bisa menjelaskan sakitnya apa, penyebabnya apa. Saya juga mendeteksi dengan telapak tangan, karena panugerahan juru balian healer adalah panugerahan rasa. Melalui rasa merasakan, baik itu dengan menempelkan tangan, dengan hanya jarak jauh begini, hanya dengan melihat bisa menjelaskan penyakitnya apa dan cara penanggulangannya bagaimana. Nanti sesunan, ya, sang yang taksu yang akan menunjukkan, tiang yang menjelaskan, pasien yang merasakan. Jadi benar-benar pengobatannya bukan rekayasa. Dan juga juru balian healer tidak pernah matok sesari. Kenapa tidak matok sesari? Karena saya ngayah, saya tidak pernah belajar. Dan jika ada yang pernah mengajari saya teknik pengobatan, terutama di bagian terapi, ya, karena panugerahan saya ada di tangan saya ini, di semua jari saya ini ada senjata. Itulah yang menunjukkan penyakit, itulah yang mencari penyakitnya. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah belajar terapi pure, ini adalah panugerahan. Dan saya tantang sekali lagi, siapapun yang pernah merasa menjadi guru saya untuk terapi terutama, ya, silahkan tunjukkan diri Anda. Dan saya pernah belajar yang namanya, sama seperti kalian, kita hidup di Bali, saya pernah belajar di saya pernah belajar, ya, dan mudah-mudahan guru-guru saya akan nonton saya juga, ya. Saya belajar di Sinar Sakti dulu, ya. Saya pernah belajar tenaga dalam lah, ya. Saya belajar di Sinar Sakti, saya belajar di Sinar Suci, saya belajar di Rua Binede Sakti, saya belajar di Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PSHT. Itulah tempat saya belajar. Itu belajar silat dan juga belajar tenaga dalam, ya. Dan Astukare itu juga bermanfaat bagi tiang sekarang. Di saat saya melakukan pengobatan sekarang, ternyata itu pun menjadi bagian, ya. Jadi bagaimana menggunakan napas. Jadi penggabungan dari apa yang pernah saya pelajari dulu dengan kekuatan taksu, bagaimana saya itu merasakan energi taksu, itu sekarang menjadi bagian yang sangat penting sekali. Jadi bagi Anda yang ingin belajar ilmu tenaga dalam, itu bagus sekali, ya, terutama untuk kesehatan, gitu. Made Sari Om Swastiastu, Jujur Dumugi Rahayu lan Setatu Mersidang Ayah ring masyarakat. Inggih Astungkare. Dan saya juga sangat sedih apalagi sekarang viral, ya. Viral ada dukun-dukun yang memanfaatkan orang sakit, ya. Itu luar biasa sekali. Jadi semeton sami, walaupun Anda sakit, ya, sakit badan Anda, tapi akal sehat Anda harus tetap digunakan, ya. Intinya jangan pernah percaya trik-trik, jangan pernah percaya hal-hal seperti itu. Gunakan otak Anda, gunakan kecerdasan Anda, gunakan juga logika Anda. Salam rahayu dari Juru Balian Healer. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon support juga channel YouTube Juru Balian Healer, ya. Karena yang ingin sekali buka pasraman, dan saya tidak akan pernah meminta yang namanya donasi atau membuat kotak amal, tetapi saya memohon dengan semeton memberikan subscribe, like, dan komen di channel YouTube tiang,
dan di saat nonton juga iklan-iklannya tidak dilewatkan, akhirnya saya akan mendapatkan bayaran dari iklan ya, karena iklan yang membayar bukan YouTube-nya ya. Jadi mohon support Tiang biar segera Tiang bisa buka pasraman, dapat uang dari YouTube. Saya sudah buka YouTube dan dari awal buka YouTube sampai sekarang jujur saya katakan saldonya di YouTube baru 1.440.000. Itu pun tidak pernah Tiang tarik ya. Padahal banyak yang nonton, cuma sayang banyak yang melewatkan iklannya, makanya tidak cepat naik perkembangannya ya. Anggap saja maturan sesari lewat channel YouTube Tiang. Dapat pemahaman, dapat pembelajaran dan juga menyumbangkan ya. Nggih semua semedon Tiang harus ngayah niki. Salam rahayu. Dumugi kita semua diberkati. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Rahayu, rahayu, rahayu.